Oke, welcome to the futures. Selamat datang di masa depan di mana sudah tidak ada lagi batas, tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi penghalang antara dunia nyata dan dunia virtual. Jadi di sini salah satu perusahaan elit global dunia yaitu Facebook sudah resmi berganti nama menjadi Metaverse, guys. Jadi ini tuh merupakan suatu tonggak revolusi ya dalam sejarah teknologi kita menuju teknologi yang lebih canggih lagi. Jadi di sini emang ya dari Metaverse itu mencoba gitu untuk merealistiskan dunia virtual itu agar menjadi kenyataan dan menjadi suatu habit baru, menjadi suatu kebiasaan baru dalam perilaku sehari-hari manusia. Jadi apa hubungannya dengan kripto, Bang? Oh, hubungannya tentu sangat jelas sekali, banyak ya, dan berpengaruh berasal terhadap kripto. Contohnya aja di sini koin Metaverse itu udah naik gila-gilaan hari ini ya. Contohnya aja di sini aksi Decentraland Sandbox gitu ya. Dan juga ada engine, ada Yield Guild Games ya, yang mana pada hari ini tuh udah naik puluhan persen semuanya guys, termasuk Decentraland mana hari ini 66% ya. Jadi apa itu Metaverse, Bang? Jadi Metaverse itu sederhananya adalah dunia virtual di mana kita bisa berinteraksi layaknya kita ada di dunia nyata, guys ya. Jadi ini tuh emang unik ya. Ini kita kasih contoh aja pada gamenya Decentraland atau gamenya mana di sini, guys. Kalian baca, create, explore, and trade in the first ever virtual world owned by its users ya. Jadi kita bisa membuat, kita bisa menjelajahi, kita bisa berdagang di dunia virtual yang dimiliki oleh pengguna itu sendiri ya. Contohnya kita bisa beli tanah di sini, kita bisa beli bangunan, kita bisa beli baju, kita bisa berkencan, kita bisa apalagi bisa memiliki pacar online contohnya di game Decentraland ini, guys ya. Jadi ini tuh memang menghilangkan sekat-sekat antara dunia nyata dan dunia virtual gitu ya. Contohnya ada nih di game Sandbox, play, create, own, and govern a virtual world made by players. Ini kurang lebih sama kayak mana, tetapi untuk desain gamenya sendiri lebih mirip kepada Minecraft ya. Jadi kalian bisa bikin NFT juga di game Sandbox ini dan bisa kalian jual. Contohnya di sini ya, kalian bisa bikin kapal, mobil, dan itu ada marketplace NFT-nya ya. Jadi lengkap lah ya intinya program dari dunia Metaverse ini. Nah, kenapa di sini harga Mana dan Sandbox naik? Karena untuk bisa kita membeli barang dan berdagang, berinteraksi itu harus menggunakan koin Mana dan Decentraland ini, guys. Contohnya aja kayak game Axie Infinity ya. Axie Infinity kan kalau kita mau ngebreeding monster gitu ya, ngenaikin level monster harus pakai token Axie ya. Di sini juga berdagang, ngebeli tanah bangunan pun juga pakai koin Mana. Pakai semua transaksi pakai koin tersebut lah ya. Nah, terus apakah Metaverse ini hanya sebatas dunia virtual seperti itu? Oh, tentu saja tidak ya. Sangat luas sekali. Kalian lihat di sini di CoinGecko, koin Metaverse berdasar. Nah, maka oleh karena itu kali ini kita akan ngebahas koin top gainers ya, atau koin yang paling banyak mendapatkan kenaikan harga pada hari ini, guys ya. Itu ada koin Mana, koin Sandbox, koin Engine, ENJ, kemudian BAT, kemudian Alice, ini koin game juga dan menurut gue potensial dan menurut gue perlu kita bahas ya. Dan pastinya kita analisa sedikit mengenai koin Shiba Inu, guys ya. Nah, ini Shiba Inu terakhir aja lah ya. Jadi kita akan bahas Mana dulu, guys. Oh ya, untuk urutan timeline pembahasan ada di kolom deskripsi ya, guys. Oke. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini, dari Mana itu sedang membentuk symmetrical triangle dengan wave ABCDE sudah terbentuk sempurna di sini. Untuk wave E-nya sendiri nggak terlalu impulsif ya, cuman sedikit aja di sini. Nah, dan langsung dibalas oleh candle breakout ya pada hari kemarin, dan hari ini pun masih menguat gitu untuk pergerakannya, guys ya. Nah, ini kan Mana udah naik kenceng ya. Jadi gua kira-kira nih, menurut gua kalian pasti udah ketinggalan ya dari Mana ya. Udah nggak mantau Mana, maksudnya udah ketinggalan kereta ya dari Mana. Nah, terus buat yang mau masuk Mana, di mana gitu potensi harga yang bagus gitu, guys, untuk masuk Mana ya. Jadi kita akan turunin dulu ke time frame 4 jam di sini ya. Kalau kita pakai 4 jam, nah di sini udah terjadi bantingan cukup keras. Kita lihat tekanan seller sudah mulai menguat. Dari harga tertinggi hari ini udah kebanting sekitaran 7% ya. Nah, di sini maka kita kalau pakai Fibonacci, kita tarik dari swing high ke swing low ke swing high untuk mengukur titik koreksi. Ya, maka kita akan mendapat angka paling rendah itu di Fibonacci 0,618, itu ada di $1 ya. Oh ya, ini kan gua pakai dolar ya. Jadi kalau kalian mau konversi ke rupiah tinggal dikalikan ke 14.500 saja ya. Nah, jadi sekarang kan kita lagi ada di Fibonacci 0,236 ya, atau lagi ada $1,3 ya. Jadi area ini harus ditahan gitu agar
dia nggak jebol lagi ke Fibonacci selanjutnya guys ya. Jadi tetapi ya di sini area short yang paling lu sarankan berapa bang ya? Gue paling saranin ya di sini di antara area 0,6 sampai 0,5, yaitu di area resisten yang menjadi support di tepat di $1 ini ya, 1 sampai 1,1 dolar ya. Ini area serok yang cocok untuk koin mana ini guys. Nah, jadi menurut gua mana ini masih berpotensi ya guys, terbukti dengan adanya volume yang meningkat tajam hari ini ya. Artinya banyak orang-orang yang baru nyerok, banyak orang-orang yang baru masuk, baru entry ke koin mana ini. Jadi menurut gua untuk support quote-nya sendiri ya pasti akan ketahan lah ya di atas $1 ini. Kita lihat volume sebelumnya di sini sangat-sangat datar, tidak ada peningkatan volume dan baru meningkat hari ini ya. Kita baru expect bahwa Wells baru aja masuk ke koin mana ini. Jadi kita akan tunggu lagi pergerakan impulsifnya setelah terjadi retest lagi guys. Oke, itu untuk mana. Next kita masuk ke Sandbox ya. Nah ini Sandbox, dia sedang ingin mencapai harga ATH pada hari ini guys. Dan kita lihat dia sudah mulai nyentuh ya, tetapi terjadi rejection di sini di area $1,2 ya. Nah, jadi sekarang tuh dia tuh masih bergerak dalam channel uptrend guys ya. Dalam channel uptrend di sini yang channel yang madep ke atas ini guys. Nah, jadi untuk area koreksi yang mungkin akan kita dapatkan ya untuk beli SEN di harga terbaik, kita akan pakai Fibonacci lagi guys. Di sini maka kita akan mendapatkan area $0,89 sampai $1 ya. Jadi kita saran gua sih ya serok bertahap aja, jangan langsung all in di harga sekarang ya. Karena masih ada potensi gitu untuk dia menyentuh channel uptrend yang bagian bawah ini beserta support-supportnya, yaitu yang ada di $1 sampai berapa tadi 0,89 ya guys ya. Jadi ini masih akan ada pelemahan menurut gua dari koin-koin ini setelah kenaikannya tentunya ya. Kayak Shiba nggak mungkin juga dia naik terus-terusan, pasti ada titik koreksi gitu ya. Nah apalagi sekarang untuk koin mana SEN ini masih fase early adopter ya, yang mana untuk di masa depan gua kira game-game kayak gini tuh bakal lebih berkembang lebih jauh lagi apabila dikelola dengan baik oleh developernya guys ya. Nah itu untuk SEN. Next kita masuk ke Engine. Engine ini adalah salah satu platform yang menyediakan blockchain bagaimana sistem gaming NFT itu bekerja. Jadi ini menyediakan mesin. Seperti namanya aja engine ya. Kalau bahasa Inggris itu engine itu artinya mesin ya. Nah, jadi di sini untuk dari engine sendiri tentu sangat diperlukan gitu untuk mentenagai dunia metaverse atau dunia virtual world kayak gini ya. Nggak akan terlepas lah ya dari ekosistem NFT gaming itu sendiri ya. Anggapannya kayak kalau kalian punya HP ya, prosesor Snapdragon, kemudian MediaTek, itu adalah mesin tenaga handphone itu sendiri. Kalau di NFT gaming ya engine ini tenaganya ya yang produksi chip-chip mentenagai program tersebut ya. Nah, terus untuk area koreksi dari engine ini seperti yang kita lihat yang paling memungkinkan itu ada di $2,2 di sini guys. Ya, itu kalau kita lihat pakai Fibonacci lagi, maka kita akan dapatkan angka 2,2 itu yaitu di Fibonacci 0,236 ya. Nah, ini kan udah break ya, tentu kita mengharapkan dari engine ini akan terus continuation mengalami terus tren penaikan harga guys ya. Nah, jadi di sini dia masih bergerak dalam channel uptrend perlahan tapi pasti. Buat yang mau masuk serok bertahap aja karena masih ada potensi buat dia kebanting lagi untuk melakukan retest ya. Retestnya bisa ke trend line, bisa ke trend kemudian di channel uptrend bagian bawah ya. Jadi masih terjadi banyak potensi guncangan dan gempa itu juga masih ada gitu ya. Oke, terus kita masuk ke koin apa nih? BAT ya. Nah, untuk BAT hari ini tuh baru aja breakout. Oh ya, jadi fundamental singkat aja guys ya dari BAT. BAT itu adalah koin yang mana dia tuh ada fasilitas browser yang memberikan hadiah reward untuk para penggunanya berupa koin BAT. Jadi kalau kalian nonton iklan di websitenya kalian dapat koin BAT. Sebenarnya gue nggak terlalu rekomen koin reward karena itu pasti bakal dijual oleh para holdersnya ya. Jadi di sini cocoknya buat di trading kan aja, tapi nggak cocok buat di hold ya dari koin BAT ini ya. Nah, terus di sini kan udah break ya, tentu pasti akan terjadi retest maupun koreksi kecil-kecilan ya. Di sini kalau kita ukur guys potensinya yaitu ada di 0,73 sampai 0,84.
Itu ada di 9 ribuan kalau nggak salah dalam rupiahnya. Nah, jadi saran gue buat teman-teman jangan masuk dulu ya dari beberapa koin yang udah kita analisa tadi guys ya. Selanjutnya kita masuk ke apa nih, Elis. Elis ini salah satu koin yang sering gue infokan juga di grup Telegram ya. Mana hari ini sudah membentuk satu candle impulsif, kenaikan harganya sebesar $13,5 hari ini ya. Jadi harapannya tentu dari Elis akan terus menunjukkan uptrendnya di sini, terus melakukan continuation pastinya untuk menjemput para sangkuters di atas $15 ya, karena banyak banget ya sangkuters di Elis setelah dia kenaikan harga sampai 300.000 yang sejak dia baru listing di Indodax gitu ya guys ya. Jadi gamenya Alice ini juga masuk potensi gitu ya, karena baru akan dirilis pada tahun 2002 nanti ya. Dan sekarang baru tahun 2021 gitu ya. Masih banyak waktu kita untuk nyerok dari Alice ini sampai gamenya terbit gitu ya. Nah, kalau gamenya pas dah terbit, nah mungkin saat itu ya saat yang cocok buat kita mengesel dari token Alice ini guys. Untuk target sendiri dari Alice kita punya target di Fibonacci 1 pastinya, atau di resisten 1 yaitu di $23 ATH ya. Untuk Alice itu sendiri guys. Jadi keep hold because holders always win ya. Oke, terus kita masuk ke Shiba lagi nih, update mengenai Shiba ya. Jadi kan kita pagi tadi udah break ya. Siang tadi udah break jam 12:30, kemudian terjadi retestnya persis di atas trendline. Terus susun rapi sini ya, turun, kemudian ada satu titik pullback di sini dia naik lagi gitu ya. Jadi sangat rapi ya pergerakan dari koin Shiba ini ya. Jadi menurut gue posisinya sekarang masih cukup kuat ya, karena dia sudah berada di atas trendline di sini dan berada di atas minor resisten yang berada di atas berapa ini guys, 6.800 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya masih ada potensi dari Shiba ini kalau bisa nahan retestnya ya. Tentunya harusnya bisa naik lagi sampai ke titik ATH, titik all time high-nya lagi guys ya. Nah, jadi itu analisis kita untuk koin top gainer ya, pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami outlook marketnya ya. Oke, jadi gitu aja. See you next video guys.